Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 13 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Yeremia, bab 17, ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 12 dan ayat 16 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sabda Tuhan. Sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan
nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa begitu sangat baiknya kepada kita, umat-Nya. Kita diberikan kehidupan, kemampuan berusaha, rezeki yang berlimpah. Ia siapkan begitu besarnya rezeki yang berlimpah untuk kita peroleh. Kita hanya perlu berusaha untuk mendapatkannya. Dan Allah Bapa yang menentukan apa yang pantas kita peroleh. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengingatkan kepada kita untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam berusaha, tetapi juga selalu mengandalkan kehadiran Tuhan. Karena bila kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap tindakan kita akan semakin jauh darinya dan menjadi sombong. Ya, seberapapun besarnya usaha kita untuk mendapatkan rezeki, Allah Bapa juga yang menentukan apakah kita pantas mendapatkannya atau tidak. Kita hanya diminta untuk selalu berusaha, bekerja dan bersyukur, serta berserah diri kepadanya, apapun hasil yang akan Tuhan tentukan untuk kita. Ia tahu apa yang pantas kita terima dan yang terbaik untuk kita. Dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan Allah." Yesus ingin menyampaikan bahwa yang miskin tidak perlu khawatir, karena Tuhan mencintai semua umat-Nya apapun keadaannya, asalkan mereka selalu dekat dengannya. Tetapi tentunya bukan yang miskin karena malas berusaha atau bekerja. Yesus juga bersabda, "Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan." Yesus ingin mengingatkan supaya kita tidak menjadi sombong karena merasa semua yang kita peroleh saat ini adalah hasil kerja kita sendiri. Tetapi sebenarnya, peran Tuhan sangat besar atas keberhasilan kita. Tuhan juga menitipkan rezeki kepada kita untuk mereka, yaitu saudara-saudara kita yang miskin, kurang berhasil dalam usahanya, yang sakit, yang menderita, supaya mereka juga beroleh penghiburan. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Kita semua diutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi semua orang. Oleh sebab itu, percayalah apapun yang kita peroleh, karena perutusan ini Yesus selalu ada bersama, menyertai, dan kita semakin dekat dengannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam nama Putramu Yesus Kristus, dan dengan kerendahan hati, kami bersujud dan memohon.
Tuntunlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap usaha kami, supaya apapun yang kami perbuat dan peroleh semakin mendekatkan kami kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.